Sugi Tapa. Bude besar, mate besar, lam siun gafan sabo kerendah, menan geware, ni ma indah tu, yo masa dile. Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tarolun sila Kabina sa sila Kabina sa minta rezeki di dalam laut. Sambang kami atur budi terbaik. Sambang kami atur budi terbaik. Udip membagi kawut mekawut. Kabina laut kamu berdi. Kabina laut kamu berdi. Hanale Kari jode yugi tapa Bunga semula seperti meboh ilmu besar lawan si Jugi tapa di dalam rimba. Madhuhanale Kali jodi yugi tapa Pengas semula seperti meboh ilmu besar lawan si Jugi tapa di dalam Ya, baik pemirsa, setelah sukses tadi penampilan dari Bingfo di Taman Budaya Banda Aceh ini, dan tentunya ada pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana ke depan ini tentang Bingfo. Dan masyarakat bertanya, apa yang menjadi penilaian dari Bingfo sendiri tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Budaya ini. Juga untuk Bingfo sendiri, apa gebrakan selanjutnya yang akan dilakukan? Mohon dijelaskan. Kalau menurut saya, vokal Bingfo nih, mewakili Bingfo nih, ya super elegan. Acara ini luar biasa bagus. Dan Bingfo berharap ya, ke depannya lebih bagus lagi untuk acara ini. Terus pemerintah juga harus ambil adil betul-betul dalam acara setiap 2 tahun sekali, acara Taman Budaya se-Indonesia.
Bingfo mengharap pemerintah benar-benar membuka ruang, akan membantu Taman Budaya sehingga bisa melaksanakan acara-acara event seperti ini lebih bagus lagi ke depannya. Ya, betul. Dan melibatkan banyak seniman lah di Aceh. Seniman Aceh, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Kita bisa berkumpul 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali di sini. Itulah harapan Bingfo kepada pemerintah nih ya, untuk mendongkrak atau mendukung Taman Budaya ke depan sehingga lebih bagus lagi. Ya. Tapi kita lihat kan selama ini kan Bingfo tampilnya di luar negeri terus-menerus ini. Ini bisa nggak memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi kekurangan kegiatan ini dan apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah sendiri terhadap kegiatan seperti ini? Saya kira kalau kekurangan itu ya to the point aja. Ya. Kekurangan itu kan dari finansial. Kalau finansial tidak kuat, semua akan kurang. Jadi kalau finansial dari pemerintah akan mendukung sebuah event atau sebuah acara, apalagi Taman Budaya ini kan tamannya budaya kebanggaan orang Indonesia atau Aceh lah. Jadi kalau tanpa ada support dari pemerintah, Taman Budaya ini akan mati suri. Jadi nggak akan jalan apapun karya seni anak-anak Aceh inilah. Ya, kalau yang di Aceh ini nggak seperti ya taman-taman budaya yang ada di luar Aceh, mungkin saya kira kita pernah lihat lah taman budaya luar Aceh ini. Kayak di Rio, kita pernah ke Rio, tampil di Rio. Luar biasa, sport pemerintah, dukungan pemerintah sehingga Taman Budaya lebih bagus, lebih energik lah untuk mengerjakan pekerjaan seni yang dibuat oleh seniman-seniman yang ada di Rio. Ya. Itu contoh lah. Ya. Ini saya mewakili daripada masyarakat untuk bertanya kepada Anda bahwa kalau kita lihat ini kan masa depan dari pemerintah kita ini nanti, apakah ada harapan untuk pemerintah ini apa yang harus dilakukan sehingga para budayawan dan seniman Aceh ini bisa kembali bangkit? Ini cantik kali ini pertanyaan nih. Kebetulan di pemerintah ini mungkin saya akan terlibat nih. Terlibat lah sedikit. Jadi saya nggak sebutkan namanya, pemerintah lah. Next pemerintah ke depan, mereka berkomitmen dalam segala lini nih. Baik dari segi ekonomi, ya kan, segi agama, untuk kemasyarakatan atau seni. Apalagi saya dari seniman nih, terlibat pula di pemerintah. Saya sendiri akan mendorong pemerintah untuk lebih peduli dan lebih ambil andil untuk kesenian Aceh ini sehingga kesenian Aceh ini bukan hanya di Lok Jumpet, di Kedai Gerbak, ya kan, di Melabuh, tapi bisa mendunia. Karena kadang-kadang seni ini, politik tanpa seni nggak akan berjalan dengan baik. Seni ini sebenarnya terdepan apapun. Semua orang cinta suka seni. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak suka seni. Include ulama juga suka seni. Seni dalam berpakaian gitu. Maka omong kosong kalau manusia tidak suka seni. Ya. Nah, ini kan ada juga yang bertanya nih. Sebenarnya ini mungkin agak sedikit lari dari pada konteks kegiatan ini kan. Ya, persoalan perfilman. Kan Anda lebih berpengalaman soal ini. Ini bagaimana untuk ini ke depan? Bagaimana? Selalu. Ya, ini kan di luar konteks ini, konteks apa namanya kegiatan seni dan budaya yang ditampilkan di Taman Budaya ini. Tapi ada kegiatan lain yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang perfilman di Aceh ini. Apakah mungkin ada saran yang terbaik dari Anda untuk ini? Berarti ini enak nih. Ini kembali ke back story ya. Ya. 18 tahun yang lalu saya terlibat di perfilman Aceh. Kita bisa berjalan dikarenakan dulu ada CD lah. CD setelah kita buat film, kita copy CD, kita jual CD. Disitulah bisa timbal balik apa yang kita keluarkan dan kembali. Nah hari ini kalau kawan-kawan seniman buat film di Aceh ini mau putar di mana? Kita nggak punya bioskop, nggak punya studio film segala macam. Paling mereka akan berkarya lewat konten-konten di YouTube, kreator di YouTube dengan short movie atau segala macam lah. Saya kira kalau film itu walaupun sekarang sempit ruang lingkup orang ini dalam segi pemasaran ya, bagi saya nih jangan pernah berhenti berkarya terus. Saya yakin kalau nggak bisa di Aceh, kalian bisa keluar ke Jakarta ataupun keluar kan gitu. Iya. Ini ada apa namanya seperti ucapan terima kasih misalnya kepada para seniman Aceh sendiri ini, ya kan? Bersama Kandra Khairian Ramli sebagai ketua dan rekan-rekan ini. Ini ada nggak ucapan dari Anda untuk beliau itu seperti apa gitu? Yang melaksanakan acara. Iya. Masa ya. Masa ya. Oh ini super elegan. Ini masa ini saya teringat dulu dari masa ke masa.
Masa ini juga didirikan salah satu almarhum ayah Panton. Saya kira ini patut dipertahankan masa ini kalau memang banyak nilai positifnya kepada seniman Aceh lewat masa ini, ya kenapa tidak pertahankan. Kita mari kita bersatu dalam masa untuk dari masa ke masa untuk memajukan kreativitas anak seniman Aceh. Saya kira pun nggak akan terganggu dengan hadirnya masa di sini pun. Ada tidak ada kita dalam masa tetap bisa berkarya. Tapi bagi saya ada satu wadah yang bagus untuk seniman Aceh. Kenapa tidak? Kita harus mendukung. Juga kita harus banyak terima kasih kepada mereka pendahulu. Karena di masa itu saya anggap itu pendahulu. Tanpa mereka pun kita bukan siapa-siapa. Dengan adanya mereka, ya kan, orang-orang tua kita dulu, maka adanya kita hari ini. Tapi ini sekarang kan kita kembali kepada grup ini, grup Bingfo Aceh ini yang sudah begitu lama termasuk di beberapa negara misalnya. Ada nggak apa yang akan Anda lakukan ke depan untuk supaya ini lebih menonjol lagi ini, untuk Bingfo sendiri? Untuk Bingfo atau Ya. untuk seniman Aceh? Untuk Bingfo. Oke. Kalau untuk Bingfo sendiri ini pribadi ya. Ya. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada seniman lain. Kalau Bingfo ya tidak akan berhenti dalam berkarya. Bingfo juga akan memotivasi kawan-kawan seniman yang ada di Aceh. Kalian kalau benar-benar serius dalam berseni atau serius dalam bermusik, jangan pernah takut. Kalau kalian nggak diterima di satu daerah, kalian akan diterima di daerah lain. Maka dari itu berkaryalah, berkarya. Maka suatu hari akan mendapatkan hasil karya kalian lebih terbaik. Ya. Untuk apresiasi sendiri terhadap kegiatan ini, bagaimana menurut Anda sendiri? Ya. Dari Bingfo sangat juga meminta terima kasih kepada panitia, seluruh panitia yang sudah jatuh bangun ya untuk melaksanakan ini, dan mereka mengundang kita luar biasa malam ini, dikasih tempat yang sangat bagus. Ya sekali lah kepada saya itu, siapa nama ketuanya, Pak Hadi ya. Pak Hadi, kami jajaran Bingfo atau personil Bingfo mengucapkan terima kasih telah memberi ruang dan tempat untuk kami untuk tampil. Bingfo pun mungkin selama 21 tahun kembali hadir di Taman Budaya. Postek. Super elegan, kami bisa jingkrak-jingkrak di atas ini. Maka dari itu, kalau ada sedikit kesalahan atau mungkin menyeleneh kami di atas, ya saya mewakili Bingfo meminta maaf kepada seluruh jajaran panitia dengan tanpa mengurangi hormat. Kami mohon maaf, dan inilah kami, inilah Bingfo. Ya. Ya, baik pemirsa, terima kasih atas atensi Anda yang sudah menyaksikan. Ini adalah grup Bingfo yang mungkin Anda sering mendengar selama ini tampil di luar negeri di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Brunei, juga ada beberapa negara lain. Mudah-mudahan ke depan Bingfo tetap maju dan masih Anda bisa menyaksikan seperti ini. Dan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya ngajar panglima perang, lumpah gurang sang lawan ke meda, lam cakra dunia si dalam kapal perang, aku de jemerang Danau Malaka. Berdiri pemuda pahlawan, zaman pimpinan Iskandar muda, cebengan dalam peperangan Aceh masanya pedun belanda. Allah hai perang sabilillah, Allah jahid perang sabilillah, Allah menyojahid dalam perang sabil. Tuhan bi ainur mardia. Hai perang sabilillah, hai perang sabilillah, dalam perang sabil. Tuhan bi ainur mardia. Kadingai juduk kahangan tunangan, rindu hanapan hati lama suka. Kadingai gazi hai bungong kemang, rindu hanapan londe ke gada. Allah hai perang sabilillah, Allah jahid
Perang sabilillah. Allah menyojahid dalam perang sabil. Ridho Tuhan bi Ainul Madiyah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Allah Allah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Allah Allah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Allah Allah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang sabilillah. Perang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.